Ya ada ya. Jadi memang dari regulasi dan referensi ya di ya. Oke, ruang terbuka kota itu sebetulnya adalah ruang publik ya, yang dapat dinikmati oleh semua orang gitu ya, dari berbagai kalangan gitu, untuk eh, bersantai, untuk bersosialisasi gitu ya, untuk berteduh gitu, untuk atau bahkan sekedar lewat gitu ya. Ya intinya dia adalah ruang publik ya. Dan ruang terbuka itu sebenarnya ada dua, ada yang hanya sebagai ruang sosial saja gitu ya, atau ya ruang sosial, dan ada juga ruang terbuka hijau gitu ya. Nah, ruang terbuka hijau mungkin lebih spesifik lagi bahwa memang dia harus mempunyai resapan ya, semacam taman gitu ya, atau ya tanah yang bisa mengeresapkan air hujan gitu. Jadi dan dia ya lebih spesifik lagi fungsinya terhadap kota gitu. Ya, ruang terbuka di kota fungsinya banyak ya. Jadi yang pertama itu bisa sebagai ruang aspirasi gitu ya, untuk warga mengekspresikan aspirasinya gitu ya, terhadap pemerintah ataupun terhadap siapapun gitu ya. Terus kemudian fungsinya juga yang kedua adalah sebagai ruang sosial ya, untuk interaksi publik gitu ya. Dan kemudian ya, jadi yang ketiga itu fungsinya adalah sebagai ruang berkegiatan ya, untuk berbagai usia gitu ya, dan berbagai kalangan gitu ya. Dan kembali lagi, kalau tadi untuk ruang terbuka hijau spesifik ya, dia adalah fungsinya sebagai paru-paru dari kota ya gitu. Jadi kalau taman ini mempunyai taman publik gitu ya, yang fungsinya bisa bermacam-macam gitu, untuk publik, kegiatan sosial tadi dan aspirasi, dan juga sebagai jantung atau paru-paru dari kota gitu, untuk menyumbangkan ya oksigen gitu, terus kemudian resapan terhadap kota gitu, dan menjadi landscape atau landscape dari urban ya, dari urban perkotaan. Ya ada ya. Jadi memang dari regulasi dan referensi ya di luar negeri itu memang rasio dari ruang terbuka hijau khususnya itu adalah 30% dari luas kota gitu. Jadi seperti contohnya misalnya kita lihat di New York ya, di Manhattan itu ada Central Park gitu ya. Jadi Manhattan yang semuanya itu adalah gedung-gedung tinggi, mereka langsung rencanakan dan plot dibangun sekian ratus hektar khusus untuk ruang hijau gitu. Nah, jadi itu sudah memberikan satu space ya untuk publik gitu ya, untuk publik dan juga untuk resapan ya, tadi ruang terbuka hijau itu. Nah, itu terpenuhi dalam satu plot di Central Park gitu. Itu yang mungkin yang ekstrim. Kalau misalnya seperti di London gitu ya, itu kan lebih ke taman-taman kecil, ada Hyde Park yang besar gitu ya. Terus kemudian ada beberapa kantung-kantung hijau kecil gitu. Nah, itu yang bisa akhirnya memenuhi rasio tadi itu 30% gitu. Oke. Jadi kalau Jakarta tahun 2022 ya, itu kita baru menyentuh sekitar 9% ya, dari yang tadi ya standarnya 30%. Nah, ini memang sebelumnya bahkan sekitar tahun 2015 2014 itu masih sekitar 7% dulu itu ya. Gitu. Jadi tapi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebetulnya sudah cukup baik gitu ya. Jadi selain mengaktifkan kembali ruang hijau gitu ya, seperti taman-taman yang kita tahu ada Tebet Eco Park, kemudian ada dulu Taman Menteng ya, difungsikan untuk publik, dan taman-taman yang lainnya. Nah, itu adalah langkah awal menurut saya. Jadi mengaktifkan kembali taman-taman yang sudah pasif ya, yang tidak, atau bahkan hanya ya tidak bisa berkegiatan gitu.
Nah sekarang kita lihat sudah banyak. Uh, Nah jika memang sudah padat seperti Jakarta ataupun misalnya let's say Surabaya gitu ya atau Makassar gitu, ya itu memang perlu peran aktif dari pemerintah ya untuk misalnya membebaskan lahan-lahan gitu untuk memberikan ruang untuk bernafas ya, ruang kota untuk bernafas, ruang terbuka hijau tadi gitu. Nah itu memang lebih baik dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan warga ya gitu, karena fungsinya pada akhirnya akan bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu, dan ya itu menjadi aset yang baik untuk kota yang nyaman ya untuk ditinggali gitu. Ya sangat mungkin ya sebetulnya, selama ya tentunya dalam kaedah-kaedah dan ketentuan yang berlaku ya, atau regulasi dari negara tersebut gitu. Jadi misalnya kalau gedung pemerintahan mungkin biasanya di gedung-gedung yang sudah lama atau cagar budaya ya atau heritage. Nah itu tentunya tidak bisa ya kita bongkar. Tapi kalau gedung-gedung yang lain mungkin yang lebih baru gitu ya, yang mungkin sudah tidak vital lagi ketika sudah tidak menjadi ibu kota negara ya sangat mungkin gitu untuk difungsikan menjadi ruang publik atau ruang terbuka ya, ruang terbuka hijau. Ya jadi itu sangat mungkin untuk dilakukan ya. Ya begitu.